Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Jackbox Noise. Perkenalkan, aku Sultan Fahmi Akbar. Hari ini kita akan melanjutkan konten kita, yaitu 7 hal menarik seputar YouTube Minecraft Indonesia. Kemarin aku sudah sempat membuat yang part 1 sama part 2-nya. Sekarang aku akan membuat yang part ketiganya ya. Oh ya, by the way, aku mau minta maaf karena yang part 3 ini agak lama dibuatnya ya. Karena kemarin-kemarin itu aku sempat melakukan beberapa pekerjaan ya. Salah satunya ada animasi pendek yang ini guys, yang Z dan Aulia. Lah habis itu juga ada aku sempat ngerjain animasi pendeknya Kak Vina, Levina ya, yang ini, yang naga axolot itu ya, kalian tahu ya kan. Nah ya, itu aku yang bikin ya. Dan ya sebenarnya nanti masih ada 2 animasi lagi, animasinya pendeknya Kak Vina maksudnya masih ada 2 lagi, tapi nggak tahu, belum diupload ya sama Kak Vinanya. Kita tunggu aja nanti beberapa hari sampai nanti dia upload ya guys. Ya, kemarin di part 2 kita sudah membahas beberapa YouTuber Minecraft seperti Lenzy dan Lian, lalu juga kita membahas Nike, lalu Frost Diamond, dan lain-lain. Nah, di part ketiga ini kira-kira kita akan membahas siapa lagi ya nih? Bagi yang belum menonton part 1 dan part 2, kalian boleh cek di channelku ya. Oke, baiklah kalau begitu, langsung saja kita mulai. Ini dia Jackie's Corner. Nikidi dan Mundi. Ya, aku harap kalian semua mengerti dengan judulnya ya. Ya, seperti yang kita tahu, Nikidi dan Mundi adalah panggilan untuk Nike dan Moen. Nah iya, jadi beberapa teman-teman YouTuber dan juga beberapa subscriber mereka memanggil mereka dengan sebutan Nikidi dan Mundi. Tapi apakah kalian tahu sebenarnya dari mana sih asal nama Nikidi dan Mundi itu? Asal mulanya gimana sih gitu? Kenapa mereka bisa sampai dipanggil Nikidi dan Mundi? Bagi yang belum tahu, maka aku akan menceritakannya berikut ini. Nah ini dia guys, kita mulai dari yang Nikidi dulu ya, atau panggilannya Nike. Nah jadi ceritanya ini berawal dari zaman-zaman Sans SMP Season 4. Nah kalau kalian ingat kan waktu itu di Sans SMP Season 4 kan ada roleplay perang ya. Roleplay perang antara Elbonia dan Plankpolitan. Nah, si Nike ini termasuk ke anggotanya Plankpolitan bersama Beacon Cream dan Corazon. Nah, di Elbonia ini ada anggota seperti Celestial HD, PGM, Pepe, Nevin, Samsul, dan lain-lain. Pada suatu hari, ada adegan di mana pasukan Elbonia menyerang ke Plankpolitan. Nah, waktu itu ada banyak penonton Sans SMP yang belum terbiasa dengan roleplay perang seperti ini, guys. Alhasil, saat roleplay itu diperankan, banyak fansnya Beacon Cream dan fansnya Nike yang marah-marah ke pasukan Elbonia, maksudnya anggota Elbonia seperti Celestial HD, Pepe, PGM, dan lain-lain. Nah, langsung penuh dah tuh kolom komentarnya mereka sama fansnya Beacon Cream dan Nike yang lagi marah-marah ya. Nah, di antara banyaknya komentar-komentar itu, Celestial HD menemukan satu komentar yang bisa dibilang itu lumayan unik lah ya. Nah, jadi isi komentarnya itu ya seperti biasa, dia marah-marah ke Celestial HD sambil ngebela Nike dan Beacon Cream gitu ya. Nah, tapi sayangnya dia nulis namanya itu typo guys. Dia mau nulis Nike tapi malah Nikidi. Nah, dia mau nulis Beacon Cream malah yang ketulis Bacon Karim. Begitu. Aku nggak tahu waktu itu siapa itu yang komentar, aku udah lupa. Nah, sampai-sampai itu komentar itu di screenshot lalu dibagikan ke komunitasnya Celestial HD guys. Ke postingan komunitasnya ya. Nah, kan ya karena udah kesebar kan ya. Karena udah kesebar jadinya banyak teman-teman YouTuber dan juga banyak penonton yang bisa ngelihat komentar itu guys. Komentar yang tipe itu yang tulis namanya. Ya udah jadinya gitu deh, imbasnya ke Nike dan Beacon Cream. Jadinya ya udah Nike dan Beacon Cream dipanggilnya Nikidi. Dulu Beacon Cream dipanggilnya Bacon Karim. Hai Nikidi, hai Bacon Karim gitu ya guys ya. Ya gitulah ya intinya. Jadi ya intinya itu awalnya dari komentar yang typo ya guys ya. Oke lah kalau gitu langsung saja kita lanjut ke Mundi ya. Yaitu Mundi panggilannya Moen. Nah jadi ceritanya itu sama-sama di Sans SMP Season 4. Tapi bedanya kalau misalnya Mundi ini atau Moen ini terjadinya di tahun ajaran kedua guys. Yang mana waktu itu sekolahnya udah dirombak jadi baru dan juga banyak murid-murid baru dan guru-guru baru yang join ya guys ya.
Nah, jadi yang ini ceritanya agak sedikit simpel daripada yang tadi ya. Nah, jadi waktu itu di Sans SMP Season 4 itu lagi ngadain yang namanya voting atau pemungutan suara untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelas dan wakil kelas pada saat itu. Ya, pokoknya singkat cerita, Naik D terpilih sebagai ketua kelas dan Moen terpilih sebagai wakil ketua kelas. Nah, jadi di sana waktu itu juga ada guru baru ya, yaitu Miss Pai. Nah, Miss Pai ini waktu itu belum terlalu kenal sama anak-anak di situ, guys. Terutama Naik D dan Moen ya. Jadinya Miss Pai waktu membaca nama Moen itu malah salah sebut. Miss Pai membacanya malah menjadi Mundi. Jadi tadi udah valid ya guys, ketua kelasnya Naik D. Oke guys. Iya. Wakil ketua kelasnya Mundi. Mundi. Halo Mundi. Nah, kenapa Mundi? Karena huruf D di belakang Moen itu kan gede ya guys. Nah, itu kan harusnya nggak dibaca. Tapi ini karena pertama kali aku juga gitu sih, baca D-nya gede itu D gitu ya, dibaca. Aku kira juga dibaca, jadinya ya Mundi gitu. Nah ya, jadi karena itulah ya murid-murid yang lain jadi ikut-ikutan manggil Moen Mundi gitu ya. Bahkan sampai sekarang masih ada beberapa yang manggil Mundi kali ya. Ya, jadi begitu ya ceritanya guys. Yang pertama itu yang Nicky D itu karena tipe ketikan, yang Mundi karena tipenya tipe ngomong. Ya gitulah. Baiklah kalau gitu langsung saja ya kita berlanjut ke topik yang berikutnya. Nasib Baba. Ya, sebenarnya ini bukan termasuk tentang YouTuber Minecraft Indonesia ya guys, tapi tentang hewan peliharaannya ya yang bernama Baba, domba merah itu ya. Sumpah gak penting banget ya. Tapi ini juga menarik untuk dibahas guys ya, jadi aku bahas aja ya. Apakah kalian tahu Baba? Yaitu domba yang bulunya warna merah ya guys. Nah, biasanya itu disebut-sebutnya itu adalah peliharaannya si Naik D gitu ya. Nah, tapi apakah kalian tahu, pada waktu di Sans SMP Season 3, Baba ini mengalami nasib yang malang, yaitu dia menjomblo satu season. Oh my god. Nah, tapi kalian tahu nggak sih alasannya apa? Mari kita ceritakan ya. Nah, seperti yang kita ingat, Sans SMP Season 3 itu berupa pulau-pulau kecil gitu ya guys. Setiap pulaunya itu diisi 1-2 orang. Nah, sebagian besar resource-nya itu nggak bisa nyari sendiri guys. Jadi sebagian besar resource-nya itu mereka harus beli di tukang kios gitu ya. Termasuk wool. Wool aja beli guys, bayangkan. Jadi yang dikumpulin itu cuman uang aja ya waktu itu. Nanti uangnya buat beli resource gitu. Nah, jadi salah satu kios itu ada yang menjual wool. Kalau nggak salah namanya yaitu, nama pedagangnya adalah Woolly Wool. Nah, karena itulah si admin Sans SMP melarang domba untuk kawin pada saat itu ya guys, di Sans SMP Season 3. Karena nanti kalau misalnya domba-domba pada kawin, nanti dagangannya Woolly Wool nggak laku guys. Astaga. Nah, karena itulah itu jadinya imbasnya ke Baba ya guys ya. Si Baba ini jadinya dilarang kawin dan dia menjomblo selama 1 season ya guys. Bahkan seumur hidupnya guys. Seumur hidupnya selama 1 season ya. Ya gitulah ya. Emang sih waktu pada saat itu season 3 tuh member-membernya itu dilatih banget buat hidup mandiri gitu guys. Semuanya serba susah gitu ya. Nyari resource sendiri banyak yang nggak dapet. Terus harus pada beli semua resource-nya. Dan ya setiap pulau itu cuman disediain 1 domba doang guys. Itu pun harus dikasih makan dan nunggu sampai wool-nya tumbuh lagi gitu buat kasur gitu ya guys. Dombanya nggak bisa dikawinin. Jadi kalau beli wool itu harus ke tukang kios tadi, Woolly Wool gitu ya. Ya baiklah, itu dia sedikit cerita tentang Baba ya guys ya. Kalau gitu langsung saja kita akan berlanjut ke topik yang berikutnya. Istri-istri Gizan. Apakah kalian kenal dengan Gizan G15? Nah, Gizan ini dikenal punya banyak partner perempuan, atau yang disebut-sebut sebagai istrinya itu ya guys ya. Dan ada juga 1 partner laki-laki yaitu Dazan. Jadinya partnernya itu ada 4 perempuan dan 1 laki-laki, 5 partner ya guys.
Nah, tapi apakah kalian tahu kalau misalnya Gizan sebelum era Sans SMP Season 4 dimulai, Gizan itu hanya punya satu istri, guys. Ya, satu istri atau satu partner, yaitu Ara atau Kitsune. Nah ya, kalau misalnya aku sendiri sih kenal Gizan itu mulai dari Sans SMP Season 2 ya, dia join. Nah, waktu itu partnernya cuma satu, yaitu Ara aja ya, atau Kitsune aja. Ya, bisa dibilang si Ara ini adalah istri paling pertamanya Gizan ya guys ya. Barulah setelah itu, waktu Sans SMP Season 4 sudah dimulai, Gizan pun merekrut satu partner perempuan, yaitu Michan. Jadinya perempuannya ada dua, sekarang Ara dan Michan, dan satu partner laki-laki yaitu Dazan. Nah, jadi waktu Sans SMP Season 4 itu Dazan dan Michan bergabung ke kelompok Gizan ya guys ya, atau Brave Squad kalau nggak salah namanya. Nah, setelah itu, setelah Gizan keluar dari Sans SMP Season 4, dia pun bergabung ke Bapakau SMP Season 3. Nah, di Bapakau SMP Season 3, Gizan bertemu satu partner perempuan lagi yang bernama Akari. Akari ini kita kenal sebagai Dewi Duyung ya guys, atau Dewi Air gitu ya. Nah, jadi sekarang istrinya ada 3. Yang pertama Ara, Michan, Akari. Nice. Nah, setelah itu, pada saat Gizan membuat konten showcase untuk salah satu data pack di Minecraft, tiba-tiba muncul satu partner perempuan lagi guys, yaitu yang bernama Arin. Nah, pada saat kemunculan Arin ini aku juga nggak sadar ya guys ya, tiba-tiba aja dia udah muncul di konten showcase gitu ya. Nah iya, jadi sekarang Gizan punya 4 istri, yaitu Ara, Michan, Akari, dan Arin. Dazan istri Gizan bukan guys, saya bercanda. Ya, itu dia cerita bagaimana Gizan mendapatkan kelima partnernya ya guys ya. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita berlanjut ke topik yang berikutnya. Skin baju roket Beacon Cream. Kalian para penontonnya Beacon Cream pasti pernah melihat salah satu skin yang pernah dia pakai yang bentuknya seperti ini guys. Yang mana itu dia pakai baju biru tua dan perutnya agak keluar gitu ya. Nah, tapi apakah kalian tahu sebenarnya bentuk skin aslinya itu bukan seperti itu guys ya. Itu udah dimodif-modif jadi perutnya gede gitu. Jadi aslinya itu di baju warna biru tuanya itu ada gambar roketnya guys. Apakah kalian pernah melihat yang itu? Nah, skin baju biru tua yang bergambar roket itu terinspirasi dari salah satu merchandise yang pernah dia jual guys, yaitu yang sama juga, baju biru tua dan gambar roket, tulisannya Beacon Cream gitu ya. Ya, dulu Beacon Cream pernah menjual baju itu. Apakah kalian pernah membelinya? Kalau aku sendiri sih nggak beli ya guys. Wah, kalian yang pernah beli dan memakainya, wah kalian itu adalah krim tim sejati. Ya, tapi ya mungkin pasti gak banyak tahu sih yang skin yang ini guys, bentuk aslinya, karena ya kebanyakan ngeliatnya skin yang perutnya keluar itu yang sudah dimodif-modif. Oke, baiklah, kalau gitu langsung saja kita lanjut ke topik yang berikutnya ya guys. YouTuber Minecraft dan K-pop. Sebagian dari kalian pasti sudah tahu kalau misalnya ada beberapa YouTuber Minecraft di Indonesia yang mengidolakan grup musik K-pop. Nah, setiap grup musik K-pop yang mereka idolakan itu, mereka memiliki biasnya masing-masing. Oh iya, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu bagi kalian yang belum tahu apa artinya bias. Nah, bias itu adalah istilah di dunia K-pop yang mana itu artinya adalah tokoh idola. Nah ya, kalau misalnya kalian mengidolakan salah satu seperti penyanyi atau anggota grup K-pop gitu dari Korea Selatan, itu yang disebut bias ya guys ya. Nah kalau misalnya di dunia anime itu sebutannya adalah waifu. Ya gitu ya kira-kira. Kalau misalnya di dunia anime itu waifu, kalau di dunia K-pop itu bias. Nah, sampai sini paham ya guys? Jadi ya, kalau kalian tahu ada beberapa YouTuber Minecraft di Indonesia yang memiliki bias di dunia K-pop ya guys ya. Kira-kira siapa aja tuh? Langsung saja kita simak berikut ini ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada Mutia Safira. Nah, wah kayaknya udah pada banyak yang tahu nih. Ya, seperti yang kita tahu ya, Mutia Safira ini memiliki bias yaitu Jimin dari boy group BTS. Ya, intinya sudah banyak yang tahu lah ya tentang hal ini.
Lalu yang kedua itu ada The Dreamcraft atau Bang Adit ya, yang mana dia itu memiliki bias yaitu Umji dari girl group GFriend. Tapi itu dulu ya guys ya, kalau misalnya sekarang aku kurang tahu karena sekarang GFriend-nya sudah tidak ada. Grup GFriend-nya sudah bubar ya guys. Ya, jadi dulu itu Bang Adit pernah mengidolakan Umji dari GFriend. Tapi kalau kalian tahu juga, sampai sekarang ini Bang Adit masih suka dengerin musik K-pop ya guys ya. Oke, lalu yang ketiga itu ada Corazon, yang mana Corazon itu memiliki bias yaitu Mina dari grup Twice. Nah iya, jadi si Corazon ini terkadang suka memasukkan gambarnya Mina Twice ini di instastory-nya atau enggak di postingan komunitasnya ya, kalau kalian tahu. Dan kalau nggak salah sampai sekarang pun Corazon masih mengidolakan Mina dari Twice ya guys. Oke, lalu yang keempat, ya ini adalah yang terakhir aku tahu ya guys, yaitu adalah Ion, yang mengidolakan Ryujin dari grup ITZY. Ya, mungkin kalian para fansnya Ion ya, Mayonnaise, ya mungkin kalian sudah tahu banget lah ya. Si Ion ini juga sama kayak si Corazon ya, dia kadang sering memasukkan gambarnya Ryujin di instastory atau enggak di postingan komunitasnya gitu ya guys ya. Ya, itu dia beberapa YouTuber Minecraft di Indonesia yang memiliki bias K-pop ya guys ya. Mohon maaf karena aku cuma tahunya 4 itu aja. Nah, kalau misalnya kalian tahu lebih banyak lagi, kalian boleh kasih tahu aja ya di kolom komentar. Oke, baiklah. Kalau begitu, langsung saja kita lanjut ke topik yang berikutnya. Pergantian skin The Dreamcraft. Bagi kalian para fans dan penontonnya The Dreamcraft, apakah kalian pernah memperhatikan kalau The Dreamcraft suka mengganti skinnya itu setiap tahun? Jadi, skin yang tahun ini dipakai itu berbeda dengan skin-skin yang dipakai tahun lalu. Apakah kalian tahu itu? Nah, di sini aku akan menyebutkan skin apa saja yang pernah dipakai The Dreamcraft dari dulu hingga sekarang. Nah, kira-kira The Dreamcraft itu sudah 5 kali mengganti skin ya. Jadi ada 5 skin ya guys ya. Oke, aku akan menyebutkannya, ini dia. Kita mulai dari yang paling pertama ya, yaitu skin yang ini. Skin berbaju lengan panjang berwarna putih dan celana berwarna hitam. Nah, skin ini itu adalah skin yang dipakai di Dreamcraft pada awal-awal bermain Minecraft ya, yaitu sekitar tahun 2014 hingga 2015. Nah, itu yang pertama ya guys. Lalu yang kedua itu ada skin yang paling terkenal nih guys, yaitu skin baju lengan panjang berwarna hijau di bagian lengannya. Lalu di bagian tengahnya ada gambar semacam unicorn gitu ya. Nah, ini adalah skin yang paling terkenal ya guys di dunia Minecraft Indonesia. Nah, skin ini itu juga dipakainya paling lama guys, yaitu mulai dari tahun 2015 hingga 2019. 4 tahun ya Bang Adit memakai skin yang ini guys. Nah, jadinya ini adalah salah satu skin yang paling berkesan ya untuk The Dreamcraft. Ya, semacam itu ya. Lalu yang ketiga, ada skin dengan baju lengan panjang berwarna hitam dan celana berwarna merah kotak-kotak mirip sarung gitu ya guys ya. Lalu di tengah bajunya itu ada gambar semacam kucing atau harimau gitu. Aku kurang tahu itu apa ya. Nah, skin yang ini itu dipakai sekitar tahun 2019 sampai tahun 2020 ya. Hanya sebentar guys. Ya, pasti kalian juga banyak yang tahu ya sama skin ini. Dan itu adalah skin yang ketiga ya. Lalu yang keempat ada skin yang cukup dikenal banyak orang ya, yaitu skin yang ini. Skin dengan rambut berwarna hijau gitu ya. Dan rambut berwarna hijau dan mata yang berwarna agak kekuningan gitu. Dan ini adalah skin yang disebut-sebut mirip dengan gecko atau semacam reptil. Ya, kira-kira itu begitu ya. Dan skin ini adalah skin yang dipakai lebih sebentar daripada skin yang sebelum-sebelumnya guys, karena skin ini hanya dipakai selama tahun 2021 saja. Ya, lebih sebentar lah ya pokoknya. Nah, itu adalah skin yang keempat ya guys. Lalu yang kelima ini adalah skin yang paling terbaru ya guys ya, yaitu skin yang bentuknya sama seperti sebelumnya, yaitu baju lengan panjang berwarna hitam dan celana kotak-kotak merah. Tapi ini dengan bentuk mata yang agak sedikit lebih kecil gitu ya. Nah, kalau nggak salah skin ini juga baru dipakai kemarin guys, sekitar bulan April atau Mei kemarin ya. Masih baru banget pokoknya. Dan ini adalah skin yang akan dipakai selama tahun 2022 ini ya guys ya. Ya, itu dia ya guys ya, 5 skin yang pernah dipakai The Dreamcraft dari awal hingga sekarang. Bagaimana nih menurut kalian? Skin manakah yang menurut kalian paling bagus? Silahkan kasih tahu di kolom komentar ya.
Oke, baiklah. Kalau begitu kita akan lanjut saja ke topik yang berikutnya. Lutut refill Nike D. Bagi kalian, terutama fansnya Nike D, pasti kalian sangat menunggu-nunggu saat dimana Nike D akan melakukan face reveal. Ya kan, bener kan ya? Tapi aku rasa itu masih lama terjadinya ya guys, atau mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Tapi meskipun kalian tidak bisa melihat face reveal-nya Nike D, tapi kalian masih bisa melihat lutut reveal-nya Nike D guys. Oke lah ya, aku akan memberikan klip dari lutut reveal-nya Nike D ya berikut ini. Nah ya, jadi itu dia ya guys ya, klip dari lutut reveal-nya Nike D ya. Bagi yang belum puas, boleh dimundurin videonya. Nah ya, jadi aku mau ngasih tahu kalau misalnya si Nike D ini melakukan lutut reveal pada saat dia merayakan 100.000 subscribernya ya guys ya. Lebih tepatnya pada saat dia membuat sebuah play button raksasa di Sans SMP Season 3 waktu itu. Ya, bagi kalian yang mau melihat video lengkapnya, kalian bisa langsung saja cek ke channelnya Nike D ya. Oke, sepertinya pembahasan kita untuk hari ini sudah habis ya. Baiklah kalau gitu, langsung saja kita lanjut ke closing. Ya, itu dia ya, 7 hal menarik seputar YouTuber Minecraft Indonesia. Bagaimana nih menurut kalian? Kira-kira topik yang manakah yang menurut kalian paling menarik? Ya, kalian boleh kasih tahu di kolom komentar. Nah, jika kalian tahu hal-hal menarik lainnya seputar YouTuber Minecraft Indonesia, kalian juga boleh kasih tahu ya guys ya. Ya, untuk konten yang satu ini sebenarnya aku kurang yakin apakah nanti akan ada part 4-nya atau enggak. Karena ya aku masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dan harus segera diselesaikan ya, jadinya nggak tahu deh nanti bisa bikin yang part 4-nya atau enggak. Tapi semoga saja bisa ya guys ya. Oke lah kalau begitu, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada info yang kurang tepat, kalian boleh koreksi di kolom komentar. Kalau begitu, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya.